Ketemu lagi di channel Indo Maju Jaya. Kali ini kita akan membahas sebuah rahasia pemasaran yang seringkali dilupakan oleh para pebisnis pemula. Padahal, ketika kamu menerapkan langkah sederhana ini, kamu bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dan membuat kerja jadi lebih efisien. Wah, ada yang begitu? Ada dong. Makanya, subscribe dulu channel Indo Maju Jaya dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kamu selalu mendapatkan info paling update di dunia marketing dan bisnis. Seperti biasa, kami akan memulainya dengan memberikan sedikit ilustrasi. Saat jam kerja usai, banyak dari kita yang ingin langsung mampir ke warung untuk membeli makanan dan membawanya pulang. Kalau kamu suka ayam geprek, kamu mungkin akan mencari warung ayam geprek terdekat untuk membelinya. Saat kamu sampai di lokasi, pegawai warung akan bertanya, apa yang kamu inginkan? Namun, kamu malah bingung memilih. Pasalnya, warung ini menyediakan terlalu banyak varian menu. Kamu harus memilih dulu, apakah kamu ingin ayam geprek bumbu keju, barbeque, sambal bawang, sambal hijau, ekstra pedas, tidak pedas, dan lain sebagainya. Itu belum termasuk memilih bagian ayam yang kamu inginkan. Mau dada ayam, sayap ayam, paha atas atau paha bawah, dan lain sebagainya. Hasilnya, kamu harus terlebih dahulu memutar otak untuk menentukan apa yang kamu inginkan. Akhirnya, kamu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memutuskan dan memesan menu yang kamu inginkan. Nyatanya, memberikan terlalu banyak pilihan kepada konsumen berbanding terbalik dengan efisiensi bisnis. Apalagi, konsumen cenderung jadi bingung dan membutuhkan waktu untuk memberikan keputusan. Inilah yang kita namakan dengan paradox of choice. Paradox of choice adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh Barry Schwartz pada bukunya yang berjudul Paradox of Choice. Barry menjelaskan bahwa pilihan yang lebih banyak tidak selalu membuat manusia lebih sejahtera. Kenyataannya, pilihan yang terlalu banyak malah akan membawa kegelisahan. Inilah mengapa konsep tersebut merupakan sebuah paradoks. Mari sedikit berbicara tentang bagaimana cara kita mengambil keputusan. Sebelum sampai pada sebuah keputusan, kita cenderung membandingkan semua alternatif pilihan. Saat lapar misalnya, kita akan mencari alternatif-alternatif untuk menghilangkan perasaan lapar tersebut. Pertama, kita mungkin harus mempertimbangkan apakah kita akan makan atau tidak makan. Selanjutnya, jika kita memutuskan untuk makan, kita harus terlebih dahulu memikirkan apa yang akan kita makan. Adanya banyak pilihan justru membuat kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai keputusan itu. Soalnya, kita harus memilih dulu nih, mau makan ayam geprek, burger, popcorn, ramen, pangsit, dimsum, atau lain sebagainya. Bahkan, setelah kita memilih salah satu, kita masih harus berhadapan dengan pilihan varian lagi. Contohnya, setelah memilih ramen, kalian akan datang ke kedai ramen untuk kemudian memilih varian ramen yang kalian inginkan. Jika ada 25 jenis ramen di kedai tersebut, maka kalian harus menghabiskan waktu untuk mempertimbangkan berbagai alternatif lagi. Inilah yang kemudian membuat konsumen menjadi gelisah. Apalagi di dalam pikiran kita harus memikirkan segala alternatif dan membandingkannya terhadap tujuan kita. Memiliki terlalu banyak pilihan akan membingungkan kita, karena kita harus mengenal manfaat dan kerugian segala macam pilihan kita, dan membandingkan masing-masing manfaat dan kerugian tersebut terhadap tujuan kita. Kegelisahan tersebut kadang terasa sangat mengganggu, sampai kita lebih suka untuk tidak memilih. Menurut Barry Schwartz, inilah yang disebut paralisis atau kelumpuhan. Paralisis adalah salah satu konsekuensi dari memiliki terlalu banyak pilihan. Terkadang kita bisa menghindari paralisis dan lanjut ke tahap pembuatan keputusan. Sayangnya, saat ada banyak pilihan, keputusan apapun yang diambil tidak benar-benar bisa memuaskan diri kita. Kembali pada contoh awal, saat warung ayam geprek menghadirkan hanya 2 pilihan saja, ayam geprek pedas dan ayam geprek tidak pedas. Dengan adanya 2 pilihan ini, kita hanya memilih antara ayam geprek pedas atau ayam geprek tidak pedas. Hal ini akan membuat kita lebih cepat memutuskan suatu pilihan. Maka, memilih dari salah satu akan membuat kita merasa lebih puas.
Ini karena opportunity cost yang terlibat dalam pilihan yang kita buat. Berbeda dengan apa yang kita rasakan saat kita memiliki terlalu banyak opsi. Kita akan selalu membandingkan pilihan kita dengan opsi-opsi lain sehingga kepuasannya menjadi lebih rendah. Ketika kita memikirkan opportunity cost yang terlibat, maka kita tidak akan bisa menikmati keputusan kita. Lebih banyak pilihan juga akan membuat kita punya ekspektasi yang tinggi. Apalagi setiap orang pasti berpikir bahwa dengan adanya banyak pilihan, maka yang kita pilih sudah pasti sempurna. Sayangnya tidak ada hal yang sempurna. Kita bisa membuat pilihan yang baik atau pilihan yang bagus, tetapi kita tidak akan bisa membuat pilihan yang sempurna. Dengan demikian, setelah menentukan pilihan, konsumen malah akan mengalami yang dinamakan buyer remorse. Istilah ini merujuk pada keadaan di mana ada dua pemikiran yang saling bertentangan di benak konsumen. Pemikiran inilah yang kemudian membuat konsumen gelisah dan merasa kurang puas. Jadi, memberikan terlalu banyak pilihan kepada pelanggan bisa bikin pelanggan lebih bingung dan memicu remorse. Akan lebih baik menyediakan 2-3 varian ayam geprek saja dibandingkan menjual 25 varian. Ini juga bisa kalian aplikasikan pada dagangan kalian ya teman-teman. Batasi jumlah variannya, jangan sampai Anda menjebak pelanggan pada paradox of choice. Menurut kalian berapa banyak pilihan yang harus kita sediakan kepada konsumen? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.